Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Selamat ya. Apa? Kemarin habis nyanyi ya. Iya. Suaranya luar fals biasa. banget. Pokoknya orang kabur. Iya, aku tahu. Tapi alhamdulillah pagi hari ini aku senang karena ketemu lagi sama guru-guru kita. Ya. Masya Allah. Bersenang-senang belajar dengan cara yang menyenangkan pastinya pagi hari ini ya jamaah. Alhamdulillah. Mau belajar apa ya? Nanti dulu. Sebelum belajar ada seperti biasa tayangan viral nih yang mau aku kasih lihat ke guru-guru nih. Mau tahu nggak? Mau dong. Mau ya. Ini ada banjir bandang di kota Mekah. Kita lihat tayangannya yuk. Ya Allah, Ustaz Syam gimana ngeliat tayangan tadi Ustaz? Subhanallah, kita doakan agar yang terkena musibah Allah berikan kesabaran dan Allah selamatkan mereka. Kemudian biasanya kalau melihat berita seperti ini kita melihatnya ini parah banget nih dari beritanya, tapi sampai saat itu nggak sebegitunya gitu loh. Ya. Jadi bukan berarti mengurungkan niat orang yang sedang mau beribadah Sana, umroh, ya? bukan Iya. berarti membuat kita yang mau berangkat umroh atau haji membuat kita khawatir, karena tadi Habib juga bilang pernah ngalamin Habib ya, Iya. sampai berenang subhanallah. Tahun 2003 kalau nggak salah. Justru saya Kita lempar Iya. jamro berenang. pernah juga aku Bib. Kayak gitu Habis juga. itu pas hujan aku langsung 2019 aku lari masuk kembali lagi ke masjid. Masya Allah. Terus yang seperti itu biasanya bukan di Masjidil Haram, Ya. di luar daripada Luar-luar, kawasan ya. haram. Dan kalau orang berangkat umroh mah aman aja. Karena Aman. dari hotel menuju masjid, insya Allah nyaman-nyaman aja insya Allah. Jadi dia sampai mengurungkan niat untuk pergi ke sana ya Ustaz Iya, ya. dan musibah itu bisa terjadi di mana saja. Alangkah baiknya kalau sedang terjadi musibah, kita sedang berada di tempat yang baik. Allahu ta'ala alam. Aku punya tayangan lagi. Ada lagi? Ada lagi, ini viral lagi juga nih. Apa ya? Yang ini adalah agak sedih ya. Ini kayaknya karena gelombang tinggi ini membuat dua kapal ini terdampar. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Hingga Minggu sore, dua kapal yang terdampak cuaca ekstrim masih berada di pesisir laut di Semarang. Dari video milik patroli Angkatan Laut, kapal barang terlihat dalam posisi miring dan terjebak lumpur. Sementara kapal tongkang terdampar ke pinggir area pohon dan sempat merusak dermaga bambu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Semua anak buah kapal sudah diselamatkan. Selain itu, cuaca ekstrim yang terjadi di Laut Utara Jawa sejak Jumat lalu juga merusak banyak kapal nelayan. Data sementara dari nelayan di Tambak Loro Semarang, sebanyak 4 kapal hancur dan tenggelam. Upaya evakuasi kapal tenggelam ke permukaan belum bisa dilakukan karena terkendala cuaca. Dari tayangan ini apa yang Ustaz Maulana lihat? Kalau yang saya lihat ini bagian daripada ujian. Kembali lagi bahwa namanya fenomena alam. Sekali lagi fenomena alam. Kalau kita bisa menyikapi sehingga tidak terjadi adanya korban, itu aman-aman aja. Karena pasti segala sesuatu pasti ada dampaknya. Sementara kalau kita sampai terjadi adanya korban, barulah itu namanya bencana. Dalam hal ini kita jadikan ini adalah ujian. Ketika manusia diuji, itu akan bisa menjadi pembelajaran, mengangkat derajat, bahkan memberikan pahala. Makanya tetap kita berbaik sangka. Kalau tadi Habib berkomentar, kayaknya Habib semua masalah ada deh. Ada di setiap masalah yang ada di Indonesia. Aku pernah mengalami, Ya Allah, ada semua dialaminya. Ya, kemudian yang kedua adalah ini bagian daripada bagaimana kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka. Tadi katanya Habib ada yang sampai dikenal rumahnya sampai diganti. Tadi ya kita di Palembang kan, di Palembang Sungai Musi pernah rumah yang di pinggir Sungai Musi itu ketabrak tongkang juga. Dan akhirnya diganti. Berarti ada hikmahnya kan. Dan yang ketiga, tetap bersabar atas segala ujian, karena kesabaran itu bisa mendapatkan pahala bahkan sampai 3 kali lipat. Masya Karena Allah. ujian ketika ujian melaksanakan ibadah, 1 terhindar dari godaan, 2 tapi ketika diuji kehilangan, kekurangan, itu mendapatkan 3 pahala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk komentarnya. Ya. Dan mungkin sekian ya untuk berita viral hari ini ya. Tapi Islam itu belum mulai. Belum mulai. Jangan sampai. Kita baru mau mulai belajar. Kita akan belajar mengenai menikah nih. Menikah? Menikah kan ibadah yang Masya Allah ya kalau Ya, kita ya, ya, menikah. ya.
dapat pahala. Tapi kalau orang menikah gitu kan biasanya kan alhamdulillah terhindar dari bahaya. terhindar dari bahaya. Fitnah. Tapi ada juga orang yang menikah ngerasa hal sepele dilakuin ternyata itu adalah dosa besar. Kok bisa? Jamaah pasti penasaran kira-kira apa dan mengapa dan bagaimana cara mengantisipasinya. Kita belajar pagi hari ini. Temanya adalah hati-hati dosa besar setelah menikah. Wah, jadi ada dosa Waduh. besar setelah menikah. Nih Ada. hati-hati nih. Pokoknya tonton Islam Itenda sampai selesai Iya karena kita dong. akan bahas hati-hati dosa besar datang ketika setelah menikah. Bahaya apalagi sekarang banget. zaman gadget. Oh iya. Ya kan? Zaman gadget Ustadz Maulana Karena juga gini, tahu kan pasti Sony ngalamin kan, sekarang Sony kan kalau gadget itu kan bisa berbahaya. Iya. Masalahnya tanpa sadar suami ataupun istri bisa lihat sesuatu yang diharamkan. Oh, iya. Padahal sudah ada pasangan. Aku pernah kayak gitu nggak sengaja ngelihat bahkan sampai ke zoom 3 kali lagi kan. Itu sih bukan sengaja. Bukan nggak sengaja. Iya. Iya. Itu Terus hobi. komentar Hobi. versi. Nah itu aku takut itu termasuk zina nggak ya kalau udah menikah kayak gitu. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib Muhammad, guruku Ustaz Maulana, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih berhati-hati, agar kita lebih waspada, agar kita mengetahui langkah-langkah strategi-strategi daripada musuh kita yaitu syaitan, sehingga kita bisa menghindarinya. Itulah tujuan mimbar Islam itu indah membahasnya di pagi hari yang berberkah ini. Maka yang pertama yang kita bahas adalah ketika seseorang meremehkan daripada bahaya sosial media, bahaya daripada apa yang ada di tangannya, yaitu di tangan kita semua ada barang ini, yaitu handphone. Subhanallah, yaitu sesuatu yang bisa membuka jendela dunia, ya, sesuatu yang bisa mendekatkan dari yang jauh menjadi dekat. Maka Al-Quran mengatakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Subhanallah, betapa kecewanya seorang anak ketika dia subhanallah misalnya membelikan handphone untuk orang tuanya. Biar kita gampang komunikasi, Pak. Biar kita gampang komunikasi, Mah. Subhanallah. Akhirnya yang awalnya orang tuanya gaptek ternyata bertemu dengan teman lamanya di sosial media. Akhirnya dari situ terbuka pintu-pintu perzinahan, naudzubillahi min dzalik, yang mereka tidak sadari sebelumnya, yang kita tidak sadari sebelumnya. Berawal daripada melihat, berawal daripada nge-like, berawal daripada saling berkirim pesan, maka subhanallah berujung daripada Makan siang bertemu. bersama. Makan siang bersama. Aduh. Kalau makan siang bersama insya Allah mungkin masih aman lah. Yang bahaya kalau sudah makan malam. Astagfirullah. Kalau siang mungkin masih ada sedikit kemungkinan amannya. Tapi kalau makan malam lebih berbahaya lagi. Karena udah malam masih keluar, subhanallah. Candlelight dinner lagi. Kenapa? Candlelight dinner lagi. Apalagi namanya diganti-ganti nama laki-laki lagi. Allahu Akbar. Jadi ternyata daripada sosial media ini membuka pintu-pintu daripada keburukan. Karena makanya Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan engkau mendekati zina. Bukan jangan engkau berzina, tapi jangan engkau mendekati zina. Karena dari sana ketika seseorang masuk ke dalamnya, maka ia akan terjebak di dalamnya. Maka subhanallah, apakah sudah termasuk berzina? Maka yang dimaksud berzina adalah bertemunya dua sunat. Subhanallah. Tapi Rasul mengingatkan bahwa mata itu juga ada zinanya, telinga itu juga ada zinanya, semua anggota tubuh ini ada zinanya, tapi yang akan merealisasikannya adalah daripada sunat kita. Maka daripada itu kita menjaga diri kita, jangan sampai meremehkan hal-hal, mengatakan sekedar hiburan aja kok, sekedar ini aja kok, nggak mungkin juga, subhanallah. Daripada meremehkan sesuatu yang berbahaya ini, akhirnya terjebak di dalamnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menghindari daripada hal-hal yang kita khawatirkan, yang bisa merusak daripada pernikahan, yang bisa merusak
merusak hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Wallahu taala Terima a'lam. kasih Ustaz Syam. Sama-sama, untuk Mas penjelasannya. Sony. Karena kejadian besar tuh bisa terjadi dari Bisa hal terkecil dong. Hal sekalipun ya. kecil-kecil. Coba Zali. Yang saya tidak habis pikir. Apa? Nih buat ibu-ibu nih. Kenapa? Melihat suaminya sudah lelah. Tega-teganya dia lihat suaminya capek-capek aja begitu tidak dibantuin. Kamu udah capek bekerja, baru pulang, udah disuruh lagi. Kalau Itu ambil anakmu, itu ambil anakmu. Kalau masalah itu aku jadi kepikiran satu hal Ustaz Maulana. Apa tuh? Itu kan istri yang tidak bantuin ya, tapi ada juga istri yang bantuin. Oh gitu. Nah ini yang harus aku tanyain juga. Tadi kan ngomongnya masalah yang belum bantuin kan? Karena gini, ada wanita, suaminya udah capek, Iya. pulang dari kantor, pulang dari kerja, sampai di rumah, ambil anakmu, jangan masuk dulu, muter-puter dulu. Ya udah deh, sekarang aku mau bahas mengenai yang tadi. Aku penasaran dengan pertanyaan aku mengenai soal pekerjaan. Kalau Siap. misalnya si istri ternyata bantuin suaminya, aku pengen tahu kalau di fikih itu emang benar dosa besar ya, Habib ya. siap. Kalau rumah tangga yang kepepet gimana? Berarti bisa jadi peluang dosa itu suami dan istri juga Nah ya. itu gimana Habib? Gimana, Mau penjelasannya dong Dip. Tausiah nih. Oh iya dong. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung ke permasalahan. Waduh. Seorang istri bekerja, artinya seorang istri bekerja. Mungkin kalau asal hukum waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Artinya secara hukum nih pemirsa, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, perempuan itu dianjurkan di rumah secara hukum. Perempuan dianjurkan di rumah. Dan juga apabila mau keluar jangan berdandan seperti dandanan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini secara hukum pertama. Akan tetapi di zaman sekarang ini ada nggak sih sahabat Nabi misalnya yang bekerja membantu suaminya? Ada. Seperti salah satu contohnya di antara contoh-contoh yang lain, Zainab binti Abdullah Ats-Tsaqafiyah. Beliau ini bertanya, beliau ini bekerja membantu suaminya dan menghidupi anak-anak yatimnya. Maka beliau pengen tanya, maka Zainab binti Abdullah ini berkata kepada suaminya, wahai suamiku, tolong tanyakan sama Rasulullah, apakah boleh wanita bekerja membantu suaminya dan menghidupi anak-anaknya? Maka suaminya enggan bertanya sama Rasulullah, maka istrinya disuruh bertanya langsung kepada Rasulullah. Maka Zainab binti Abdullah ini datang ke rumah Rasulullah. Ternyata di depan pintunya Rasulullah ada seorang perempuan Ansor juga ingin bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan Zainab. Mereka enggan juga pengen bertanya. Tidak lama Bilal bin Rabah lewat. Ketika Bilal bin Rabah lewat, Zainab binti Abdullah bersama perempuan tadi minta tolong kepada Bilal, wahai Bilal, tolong tanyakan sama Rasulullah dengan pertanyaan kami ini. Maka Bilal bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, apakah mereka mendapatkan pahala? Nabi mengatakan, na'am, lahuma ajrani, ajral qarabah wa ajr sadaqah. Dua perempuan ini, dua-duanya mereka mendapatkan pahala dari Allah. Pertama, pahala nafkah, dan kedua, pahala sedekah. Gitu. Makanya, tapi ada syaratnya. Seperti apa kata Ustadz Maulana? Ada 3. Oh, cincinnya mana? Udah lihat? Bibit udah lihat? Udah. Udah. Aku baru tahu tuh. Pertama syaratnya adalah dia aman daripada fitnah. Perempuan yang ingin bekerja boleh, nggak ada larangan. Tapi pertama, dia aman daripada fitnah. Yang kedua, suaminya miskin, tidak mampu untuk mencari pekerjaan. Kemudian si perempuan itu mampu untuk bekerja, boleh dia membantu suaminya untuk bekerja. Dan yang ketiga, izin wali. Ya, artinya walinya, ayahnya atau ibunya, mungkin perempuan yang belum menikah, izin walinya, ayahnya, ibunya, kakaknya. Nah, ini perlu juga jadi catatan nih. Izin suami ketika suami mampu. Nah, ini ada hukumnya nih. Kenapa ketika suami mampu? Ada embel-embel ketika suami mampu. Jadi izin suami ketika suami mampu. Kan dasarnya ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pimpinan daripada wanita.
Nah, ketika suami mampu untuk menafkahi, kemudian istri juga mau kerja, harus izin daripada suaminya. Suami berhak tidak, artinya kau adalah tanggunganku. Tapi kalau suaminya tidak mampu, izin tidak butuh izin, memang keluarga sudah mau kelaparan, boleh si istri keluar untuk mencari nafkah sekedar untuk menutupi kelaparan. Sebentar, tadi Habib bilang istri kalau mau kerja harus izin sama suami. Aku jadi teringat sesuatu nih. Apa nih? Mumpung Virus nonton nih, nih. Kamu kalau mau kemana-mana izin sama suami bisa kan? Kamu anggap aku apa? Kamu pergi gitu aja, nyelonong gitu aja. Emang aku keset? Walaupun kamu injek-injek, kamu lewatin, aku tetap welcome. Enggak kayak begitu. Harus izin. Sabar. Izin dong. Satu Indonesia nonton ini. Aduh, sabar. Dip, doain Dip. Enggak, ini kurang duit begini. Enggak, Bukan kelebihan. Aku pengen jadi laki-laki yang cemburu biar nggak jadi laki-laki apa jayus itu loh. Dayus. Ada yuk, Iya, nggak boleh jadi kayak gitu. Tapi nggak gitu juga careless, sampai maju-maju ke kamera, sampai nggak kelihatan mukanya karena gelap di situ tahu gitu ya. Dan nggak ada lampunya sampai ke situ. Ya udah jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Tapi Kita saya bahas setuju. tentang satu ini. Sony itu harus Jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama. Hati-hati dosa besar setelah menikah. memang apa aja dosanya setelah menikah? Iya, kalau yang terbaru sih aku takutnya yang gara-gara laki-laki Yang tadi kan sudah dibahas sama Habib tuh, Iya. gimana orang yang berdosa disebabkan karena membiarkan istrinya bercampur. Oh dan sebagainya. iya, Allahu ya Allah, Akbar. apa segala macam. Kalau ini aku mau bahas mengenai yang cemburu. Tadi kalau nggak cemburu, kalau jadi laki-laki jayus itu jadi apa? Dayus, bukan jayus. Dayus. Adayus namanya, adayus. Laki-laki yang tidak ada kecemburuan kepada pasangannya. Kalau jayus tuh suka yang juluk di peras-peras itu. Jus. Aduh, Habib. Ya Allah. Tadi dia mau marah jadi nggak bisa ya, karena Habib lagi ya. Ustaz Syam, aku mau sosokan cemburu sama istri. Sosokan aja. Sosokan, tapi malah istri bilang gini, gak usah terlalu posesif deh. Oh iya juga ya. Masa aku jadi bilang terlalu Kecemburuan posesif? itu bisa jadi posesif Iya, juga. emang apa ada kadarnya apa gimana harusnya Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Muhammad Sony serta guru-guru kami olehkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kalau kita mengatakan posesif dengan cemburu, mesti kita tahu dulu daripada definisi daripada posesif itu sendiri. Kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, posesif itu adalah rasa kepemilikan yang sangat besar sehingga mengarah kepada sesuatu yang negatif. Karena ciri posesif itu sangat jauh daripada Islam. Jadi kita tidak bisa setarakan antara cemburu dengan posesif. Kalau posesif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia biasanya dijelaskan bahwasanya orang posesif itu yang pertama ciri-cirinya adalah tidak menghargai. Sedangkan dalam Islam mestinya kita menghargai pasangan. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah dengan cara yang ma'ruf arafah, meninggikan. Jadi meninggikan harga diri, bukan menjatuhkan harga diri. Sedangkan orang posesif biasanya tidak menghargai. Contohnya biasanya dia karena ingin memilikinya, rasa kepemilikan yang sangat besar, pasangannya dianggap, dianggap sebagai sesuatu yang bisa dia kuasai, seperti binatang piaraannya. Sehingga dia menjatuhkannya, tidak menghargainya, menghardiknya, menjelekkannya, sehingga orang tersebut menjadi tunduk kepadanya. Subhanallah. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Mesti kita menghargai pasangan kita. Jadi kalau posesif dengan cemburu sangat jauh sekali. Yang kedua biasanya sehingga dia susah untuk mengendalikan emosinya. Sedikit-sedikit dia daripada sakit hati, sedikit-sedikit dia merasa suudzon terhadap pasangannya, dia mencurigai Apalagi pasangannya. sampai main tangan. Main tangan, main kasar, subhanallah. Karena rasa memiliki, dia merasa bahwa ini adalah, engkau adalah seorang yang sudah saya nikahi, engkau adalah milik saya, subhanallah. Maka dari itu posesif jangan disamakan dengan tadi sifat daripada ad-dayus, atau daripada lawan daripada cemburu tadi, atau ad-dayus, orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Yang ketiga, ketika sudah main tangan, main kasar, kekerasan daripada verbal ataupun kekerasan fisik, kemudian dia juga adalah orang yang senantiasa mengancam.
mengancam daripada pasangannya. Kalau engkau tidak mau nurut sama saya, engkau akan seperti ini. Saya pulangkan engkau, saya seperti ini. Maka dia mengancamnya, atau mengancamnya kepada dirinya sendiri. Kalau engkau tidak mau lagi sama saya akan bunuh diri misalnya. Subhanallah. Maka ini adalah perbedaan posesif dengan cemburu. Maka yang mana yang disebut dalam Islam? Yang disebut dalam Islam adalah cemburunya seorang laki-laki terhadap pasangannya ketika pasangannya tersebut tidak taat akan syariat Islam. Ketika pasangan tersebut tidak sholat, laki-lakinya cemburu. Kenapa engkau tidak sholat? Ketika pasangannya tidak menutup auratnya, maka laki-lakinya cemburu. Kenapa auratmu malah dilihat oleh laki-laki lain? Kalau ada laki-laki yang tidak merasa cemburu, aurat pasangannya dilihat daripada orang lain, maka inilah yang disebut dengan ad-dayyuth tadi. Laki-laki yang tidak merasakan rasa cemburu terhadap pasangannya. Atau mungkin dia biasa saja dengan istrinya yang bergaul sana sini dengan laki-laki, mungkin daripada teman lamanya pas segala macam, yang jelas bukan mahramnya. Maka subhanallah, inilah yang dikhawatirkan masuk ke dalam golongan dosa besar, yaitu seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap pasangannya, sehingga pasangannya melakukan dosa padahal istrinya adalah daripada tanggung jawabnya. Dia yang bertanggung jawab di akhirat terhadap pasangan dan anak-anaknya. Ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah, jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Berarti siapa itu ad-dayyuth atau laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu? Adalah laki-laki yang membiarkan pasangannya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jadi beda banget ya cemburu Antara sama posesif beda. apa segala macam. Masya Allah. Terima kasih Sasya untuk penjelasannya. Lagi ya yang bikin dosa besar ya. Oh, nafkah. Laki-laki kan harus nafkahin istrinya kan. Ya. Tapi kalau misalnya si istri udah dikasih nafkah, ternyata kurang. Akhirnya buat sehari-hari atau buat bulanannya si istri itu harus minjem sama orang, minta sama orang tua. Si lakinya dosa besar apa enggak? Atau gini deh, sebenarnya berapa sih yang harusnya kita kasih ke istri kita? Setiap bulannya, setiap bulannya. Biar tahu, biar nggak salah gitu, Ustaz Maulana. Semuanya kayaknya ini. Udah ketebak ya ini ya? Enggak dong, Bibi. Oke, kalau gitu berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan salam dulu supaya semua yang nonton Islami Tindak mendapatkan keselamatan sampai tidur kembali. Karena barang siapa yang mendapatkan salam di pagi hari sampai tidur kembali akan selamat, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Tinggal 87 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang. Nah, berkaitan tentang dosa yang bisa dialami atau dilakukan oleh suami, begitu pula istri. Setelah dia menikah, ada dosa wanita ataupun laki-laki. Jadi suami, jadi istri. Ternyata dosa ini berkaitan dengan nafkah. Bagaimana bisa? Why? Kenapa bisa? Why? Oh, bukan what ya? Bukan, watt itu yang buat lampu. Oh, iya. Itu berapa watt? Beda. Kenapa bisa? Ternyata tadi pertanyaan dari Mas Sony sudah membuka bahwa bisa jadi seorang suami berdosa karena pemenuhan nafkah itu ternyata tidak sesuai kebutuhan istri. Begitu pula ternyata ada istri yang boros dan sebagainya. Pertanyaannya, berapa sih besarannya? Nah, kaitan dengan ini, Islam tidak pernah menyebutkan berapa besaran nafkah itu. Tidak pernah. Karena mungkin Ustaz Sam beda, Habib beda, Sony beda, saya jauh lebih beda. Wow, gimana bedanya? Kalau Sony uangnya dikasih semua? Enggak. Aku Habib? kasih bulanan. Enggak. Ustaz Sam? Enggak, Ustaz. Kalau saya tanya, Ustaz gimana? kasih semua. Semua. Wah. Karena kalau saya pegang habis. Oh gitu ya. Oh, Nitip tahu ya. berarti, nitip. Kalau kita boros biar aman,
Kasih istri ya. Istri paling aman. Kalau istri yang pegang uang aman, gampang masuk, susah keluar. Gampang masuk susah keluar. Lalu berkah kalau istri. Nah, berapa sih besaran nafkah itu? Ada 3 ketentuan nafkah itu. 1, sesuai kemampuan laki-laki. Disesuaikan kemampuan laki-laki. Kita tidak tahu berapa kemampuan masing-masing. Ada yang pendapatannya bulanan, ada yang harian, ada yang mingguan, bahkan ada per 3 bulan kalau dia pelayaran. Oke. Oh ya, benar-benar. Jadi gitu. Mohon izin. Jadi sesuai kemampuan. Maka pemenuhan kebutuhan suami dulu, dirinya dulu, baru keluarga yang ditanggung. Bahkan barulah keluar yang lain. Bahkan kalau tersimpan sampai setahun baru jadi zakat. Kemudian yang kedua, berdasarkan kebutuhan istri. Jadi sebaiknya ketika suami memberi nafkah kepada istri, harusnya tanya kepada istri berapa kebutuhanmu. Kalau memang istri itu memenuhi, artinya dia yang menanggung saudaranya, dia menanggung orang tuanya sebelum menikah, dan setelah menikah seharusnya suami pula yang menanggung apa yang ditanggung istri. Kalau dia pelihara kucing, pelihara juga itu kucingnya. Itu menurut kebutuhan istri. Kalau dia sekolah kuliah, lanjutkan. Sasab, Jihan masih kuliah? Masih, Ustaz. Berarti tanggung jawab. Oh iya, Ustaz. Iya. Serah dia mau lanjut. Kita urusan bayar aja. Yang ketiga, sesuai kesepakatan. Karena bisa jadi ada istri yang boros. Sehingga suami yang jagain. Kalau istri saya dulu luar biasa pintar ngaturnya. Berarti sesuai kesepakatan dan kecukupan, jangan sampai tidak cukup ya. Ya, jangan sampai istri jadi hina disebabkan karena suami tidak sehingga istrinya mengemis, meminta atau minjam-minjam. Bahkan kalau punya rezeki lebih, boleh dilebihin. Mungkin gitu ya, Ustaz ya. Atau kasih hadiah buat istri. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Kasih liburan lah malam tahun baru. Nanti aku berangkat. Nanti ya, aku izin lagi ya. Aduh. Izin lagi. Jangan aku bacain pertanyaan dari jamaah ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah selama 5 tahun. Alhamdulillah saya nggak pernah ada cekcok dalam rumah tangga. Cuma akhir-akhir ini kalau setiap saya mau tidur atau ngelamun, suka teringat masa lalu atau mantan. Waduh. Padahal sebelumnya nggak pernah teringat-ingat dan nggak mau diingat-ingat. Apakah itu dosa besar Ustadz? Semoga pertanyaan saya dijawab. Jazakallahu khairan katanya. Gimana nih Ustadz Syam? Jadi kadangkala kalau teringatnya itu adalah misalnya di mimpi. Misalnya di mimpi adalah mimpi itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ada doanya kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami atas apa yang kami lupa atau apa yang kami khilafkan, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya tiba-tiba nggak sengaja ketemu di jalan lalu teringat semuanya, insya Allah itu masih termaafkan. Yang keliru adalah ketika dia sengaja cari-cari. Jadi berdosanya bukan karena ingatnya, tapi berdosanya karena dia sengaja mencari-cari. Dia buka, masih ada foto-foto lama yang belum dia hapus. Maka mesti diblokir segala aksesnya supaya apa? Supaya tidak memicu daripada munculnya lagi kembali kenangan-kenangan yang ternyata itu bukan kenangan indah, tapi kenangan yang membawa dosa. Maka subhanallah, jangan sampai sesuatu yang bisa kita kendalikan kita anggap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau teringat tiba-tiba bermimpi, kita kan mimpinya kan tidak berdosa karena bukan kita yang mengendalikannya. Atau sesuatu yang kita lupa atau sesuatu yang kita khilafkan, ada doanya sudah diampuni sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Tapi kalau sengaja daripada hal tersebut dia mencari-carinya, dia kembali saling menyapa, maka itunya yang berdosa. Bukan daripada teringatnya menjadi dosa, tapi berusaha mengingatnya itu yang akan menjadi dosa. Dosanya seperti apa? Dosanya bisa mengarahkan daripada sesuatu yang haram tadi, daripada bukan yang mahram, menyakiti juga perasaan pasangan. Maka ini jangan sampai ada lagi akses-aksesnya untuk ke sana karena itu yang menyebabkan dosa. Tutup sudah, blokir sudah. Oke, terima kasih Ustaz Syam. Siap. Semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya ya. Lagian mantan tuh bukan pahlawan yang harus kita kenang ya. Istri number one. Tumben bijak. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dari Instagram hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar lebih baik tinggal beda atap dengan mertua atau orang tua.
Bagaimana jika mertua saya ibu dari suami sudah janda dan tua sekitar 65 tahunan usia si ibu, dan harus satu atap. Namun terkadang yang kita tahu mertua terkadang kata-katanya kurang bisa diterima oleh hati si menantu. Dan si menantu sering sekali jadi bahan gosip si mertua itu tadi. Haruskah kami pindah? Berdosakah suami jika kami pindah? Karena bakti suami yang saya tahu tak pernah putus ke ibunya. Sementara batin istrinya selalu tersiksa di dalam rumah ibunya. Lalu yang mana sebaiknya dilakukan? Semoga dijawab, namun samarkan nama saya Ustadz. Katanya, wah ini harus dijawab melalui tausiah nih Habib. Gak apa-apa Habib ya? Baik, siap. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini punya keluarga, artinya keluarga. Tadi sebenarnya jawabannya beliau yang bertanya, sebenarnya beliau sudah menjawab. Gitu ya? Iya, artinya dia katakan tadi suami itu tidak terputus bakti sama orang tua. Kan artinya beliau yang tanya, sebenarnya beliau juga yang sudah menjawab. Memang kalau peribahasa mengatakan tuh kalau kita sudah berkeluarga, walaupun rumah gubuk kita mengontrak itu terkadang lebih baik ketika kita bercampur. Itu lebih baik karena di situ artinya kita ar-rijal, di situ laki-laki bisa membentuk suatu rumah tangga, belajar membentuk suatu rumah tangga, belajar menafkahi suatu rumah tangga dengan kita berumah tangga sendiri. Tapi kita lihat di sini, Ibu, artinya sabar itu Masya Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibunya apalagi sudah umur 65 tahun, tidak ada keluarga yang lain. Kalau ditinggalkan ibu beserta suami, meninggalkan mertua sendirian, itu namanya tidak bagus. Bisa terhitung dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membiarkan umur 65 tahun tinggal sendirian. Jadi tetaplah bersama ibunya, tetaplah berakhlak dan beradab, sabar karena innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang yang sabar. Mungkin namanya orang sudah tua, terkadang berbicara itu tanpa Ustaz Syam bilang iya, tanpa teratur lah, karena memang sudah tua gitu. Nah, kita sebagai menantu, anggaplah diri kita sebagai menantu ini apa? Anak sama mertua kita. Jadi mungkin cara kita berbicara pun jangan, mungkin sudah tua sudahlah lewat-lewat begitu saja. Nah, ini yang bikin orang tua, namanya orang tua tuh kembali seperti anak kecil. Nah, kita yang sudah dewasa yang paham bagaimana cara mengatasi mertua kita yang sudah umur 65 tahun. Jadi Nabi SAW mubaraka alaihi wa ala alihi mengajarkan kita, Nabi saja dengan ibu susuannya Ustaz Maulana. Contoh misalnya Ustaz Maulana datang, ada sorban. Nah, maaf. Ini contoh. Aku datang. Ibu susuannya datang dari jauh, itu hanya ibu susuan. Nggak ada apa-apa. Ketika beliau datang langsung Nabi ngambil sorbannya, ditaruh sama Rasul SAW. Ibu susuannya disuruh duduk di sorbannya. Disuruh duduk di atas sorban. Sorbannya Nabi yang di pundak Rasul. Rasul yang mulia. Dibentangkan sama Nabi SAW. Maka disuruh duduk ibu susuannya. Masya Allah. Nah, ini Masya Allah artinya akhlak dan adab. Itu ibu susuan, apalagi ibu kandung, apalagi ibu mertua. Apalagi ibu mertua. Nah, seperti itu. Jadi, tapi memang catatan juga buat para mertua. Nah, juga catatan juga buat para mertua karena kan menantu ini boleh dikatakan orang luar. Ya, juga kita juga pasang adab, pasang akhlak. Jangan saling memilih menantu ini. Tidak, kan seperti itu. Artinya kita juga para mertua juga harus paham semua anak kita, semua menantu kita, semua keluarga kita jalankan dengan akhlak seperti akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari itulah terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih ya Bib ya. Sama-sama. Aku jadi teringat istri lagi, mana istri? Tumben dandan. Mau kondangan. Waduh, kenapa nih Ustaz? Tumben masak. Biasanya juga jajan ojek online.
Ini nih yang membuat wanita bisa sakit hati kalau digituin. Kalau mau muji yang baik, yang menyenangkan. Duduk. Ada apa sih hari ini? Ya Allah, kenapa? Mau ngasih contoh aja. Itu doang. Mau kasih contoh. Gini deh, nanti aku jelasin. Contoh apa sih? Nanti aku jelasin setelah yang satu ini ya, biar Jama juga penasaran ya. Ustaz juga penasaran saya penasaran ya. sekarang ini. Oke, nanti aja. Jama jangan kemana-mana. Ustaz tetap di sini. Kita kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Ada apa sih? Apa sih Jadi maunya gini Sony? loh. Ya, contoh apa sih? Jamaah, alhamdulillah. Saya sama jamaah penasaran. Jadi gini. Apalagi masalah rumah tangga yang bisa jadi dosa besar. Iya, jadi gini kan tema kita ini kan hati-hati dosa besar setelah menikah gitu kan. Tadi tuh aku ngasih contoh. Contohnya salah. Enggak kan Perempuan itu harus dipuji-puji, bukan diledek-ledek. tapi ada suami yang begitu, Ustaz Maulana. Ada. Misalnya si istri dandan cantik, mau kemana Neng? Dandan cantik Tumben kondangan. cantik. Iya, tumben apa segala macam. Lagi masakin suami, tumben nih masak kayak gitu-gitu. Tanyain loh, sama Bib. Habib langsung lah. Kalau emang kayak gitu dosa besar, Bib. Laki-laki yang tidak bisa menjaga lisannya, suka menyindir gitu loh, Bib. Aku mau penjelasannya, Bib ya. Sekarang. Sekarang, Bib. Silakan. Ada loh yang kayak gitu, Ustaz Maulana. Nabi SAW beliau mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik kalian khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dengan keluarganya dan dengan istrinya. Oke. 1, 2, 3. Istrinya. Ya, oke. Misal istri masak nih, kelebihan garam. Contoh Nabi. Nabi itu kalau nggak suka, misal ada pernah disiapkan makanan Rasul sama istrinya keasinan. Ya. Ketika kasih udah Nabi diam aja. Nabi diam, kemudian Nabi keluar. Jadi nggak asin banget nih, nggak. Emang duit makan kurang, nah kan kita biasa begitu tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, Ustaz, ya jangan Jadi makanya Nabi SAW ini bisa dosa lisan, menyakiti hati orang. Makanya lisanul jahil fi tarafi lisanihi. Maka kata Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan lisanul jahil, hai para suami. Ya, gitulah. Lisanul jahil, lisan orang yang jahil, orang yang bodoh, nggak paham perasaan orang itu, biasanya di mana itu lisan? Fi tarafi lisanihi, di ujung lidah. Jadi di ujung lidah apa yang dia pengen ngomong, dia omongin. Nggak mikirin tuh istri sakit hati, istri kesel, nggak ada tuh menyanjung. Waktu belum dapat, kau bagaikan bulan di tengah awan. Waduh. Maksudnya apa tuh? Nggak paham juga. Artinya waktu belum jadi. Tapi kalau sudah jadi, nah ini permasalahannya. Makanya lihat contoh yang diajarkan oleh Ar-Rasul SAW. Jelaskan khairukum. Kalau udah Nabi ngomong khairukum, sebaik-baik kalian li ahlihi. Ayo berbuat baik dengan istrinya. Kemudian khairukum ana khairukum. Dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu bukan menganjurkan, tapi Nabi juga mencontohkan. Dakwah Nabi itu lisan wal hal. Dakwah dengan lisan, dakwah dengan perbuatan juga. Wa ana khairukum li ahli. Saya adalah orang yang paling baik di antara kalian dengan istriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini melihat apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi istri, misalnya Sony nih, maaf nih ibu-ibu, maaf ini contoh, misalnya contoh bohong tapi insya Allah dapat pahala. Misalnya ya namanya orang sudah punya anak ya, kadang-kadang sudah gemuk, hitam, misal ini contoh. Masya Allah badanmu nggak berubah, gitu kan misalnya kan. Contoh. Kayaknya Habib sudah ketularan saya nih. Ada W-nya ya? Ada W. Ada W-nya. Ada W-nya lagi. Ada W-nya. Tapi tetap kita puji, ini enak banget sih masakan. Sampai kalau kita bilang itu diturunkan malaikat itu untuk memintakan ampun buat kita, nyenengin hati orang. Jadi kalau memuji makanan masakan istri, justru doakan malaikat. Iya, artinya sampai di nanti namanya malaikat surur, Ustaz. Apa itu malaikat surur? Malaikat yang Allah ciptakan ketika kita menyenangkan hati orang. Apalagi hatinya Nabi apalagi hatinya istri-istri kita. Enak banget nih istri-istri kita. Maksudnya ya bukannya istrinya banyak, istri buat jamaah lah semuanya. Iya.
Jadi Takut salah. enak, ini pahit nih, ini kopi pahit nih. Enak banget nih. Kira-kira gula mahal ya? Kenapa kok agak pahit? Nanti ditambahin gitu. Jadi menyenangkan hati, maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyenangkan hati seseorang, apalagi itu istri kita setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Menciptakan malaikat. Apa nih tugas malaikat? Namanya malaikat surur. Malaikat surur ini nanti ketika kita meninggal dunia, sebelum malaikat munkar wa nakir datang, malaikat surur datang. Wah, ngapain? Dia bertanya, apakah kau kenal kepada aku? Tidak, aku tidak kenal kepada kau. Aku adalah surur, malaikat yang Allah ciptakan dengan sebab kau menyenangkan hati seseorang. Masya Allah. Apalagi istri yang disenangkan. Apalagi istri. Aku akan mengantarkan engkau sampai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berarti di sini kita belajar ya. Kalau laki-laki itu memang harus jaga lisannya, nyenangin istri, nyenangin orang aja dapat pahala, apalagi istri. Aduh, Masya Makanya Allah. jangan panggil nama. Terus. Enggak. Kurus ntar ya. Enggak, artinya panggil saya. Oh iya, aku panggil sayang. Masya Allah. Kalau Abi panggil apa sama istri? Yang Oh yang. Kalau Ustaz Sam? Bun. Bun. Oh. Kalau Love. Kan orang bule. Iya. Lebay. Kan nyenangin istri. Habis gimana kalau misalnya istri nggak disenengin nanti berantem. Kalau tiba-tiba berantem, istri ngadu lagi sama orang tuanya apa segala ngadu? macam. Kok bisa ngadu? Ya nggak tahu, takutnya kan gitu. Padahal aku pernah dengar kalau misalnya ngadu itu bisa dosa besar. Iya juga sih. Ya kan? Bisa terjadi konflik. Nah itu sebenarnya nih Ustaz Syam, apakah perlu ada batasan si istri harus ngadu sama orang tua atau disimpan aja mengenai aib suaminya, atau kalau misalnya berantem diam aja, itu harusnya sebenarnya bagaimana sih biar nggak jadi dosa besar Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Muhammad Ustaz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama dari mimbar Islam itu indah dan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwasanya menceritakan aib itu adalah sesuatu yang tidak baik. Menceritakan aib diri sendiri saja adalah sesuatu yang tidak baik, apalagi menceritakan aib orang lain. Apa sih definisi daripada aib itu? Aib itu adalah sesuatu yang ketika diketahui oleh orang lain yang punya aib tadi akan merasa malu. Maka subhanallah, kita ketahui bahwa menceritakan aib adalah sesuatu yang tidak boleh. Namun ada keadaan-keadaan di mana menceritakan aib ini adalah sesuatu yang diperlukan. Misalnya menceritakan kekurangan sesuatu yang membuat orang lain malu, tapi ini adalah untuk kemaslahatan yang sangat besar. Ada seseorang, dia ditugaskan menjadi seorang keuangan di suatu tempat, misalnya di suatu company. Lalu ternyata beberapa orang di antara yang mengenalnya tahu bahwa orang ini bermasalah dengan keuangan sebelumnya. Di company sebelumnya dia misalnya menggelapkan dana atau dia melakukan pencucian uang. Maka subhanallah, dia mesti menceritakan aib ini kepada orang yang akan menerima orang tadi. Bahwasanya dia punya riwayat seperti ini. Kenapa? Karena kalau dia berhasil masuk ke dalamnya, dia bisa membuat kerusakan yang sangat besar atau lebih besar lagi. Itu kan menceritakan aib, tapi menyelamatkan sesuatu yang lebih besar daripada dia sendiri. Itu yang pertama. Atau misalnya kalau lebih simpelnya, ada orang yang sudah dikenal bahwa dia misalnya pencuri atau perampok, atau misalnya dia menggelapkan dana orang lain, atau memang dari dulu riwayatnya seperti ini. Maka mesti dikatakan kepada tetangga-tetangga bahwasanya orang ini punya riwayat seperti ini, berhati-hatilah. Bukan kita menjelekkannya, tapi kita menceritakan bahwasanya dia punya riwayat seperti ini. Mudah-mudahan kita doakan dia sudah bertaubat, tapi kita mesti waspada terhadap orang tersebut. Itu menceritakan aib, tapi insya Allah tidak berdosa. Yang kedua, ketika kita mencari solusi kepada siapa? Kepada ahlinya. Yang keliru adalah dengan dalih dia mencari solusi, tapi dia tidak bertanya atau menceritakan kepada ahlinya. Kepada ahlinya siapa? Misalnya ada seseorang atau sebuah pasangan yang mereka ini ternyata ingin berpisah. Lalu dipanggillah daripada pengadilan untuk datang ke sana. Kan nggak langsung berpisah. Ada yang disebut dengan mediasi terlebih dahulu. Mesti diceritakan di situ. Kenapa engkau menginginkan berpisah? Gini Pak, gini Ustadz, pasangan saya itu seperti ini, saya nggak tahan lagi, seperti ini. Itu kan menceritakan aib, subhanallah. Namun itu tujuannya adalah mencari solusi. Tapi kalau ditanyakan mencari solusi, menceritakan aibnya kepada orang tua ataupun mertua, yang mana ternyata ketika
menceritakannya hanya memperbesar daripada masalah, maka ini yang kita khawatirkan. Yang pertama bisa jadi dosa besar menceritakan aib, yang kedua justru malah merusak daripada pernikahannya, yang mana pernikahan tersebut adalah tujuannya menginginkan pernikahan yang panjang usianya, panjang umurnya, yang mana di dalamnya adalah kesakinahan yang kita inginkan. Jadi menceritakan aib tidak selamanya salah, tidak selamanya dosa, selama menceritakan aib tadi adalah mencari solusi, membuat kemaslahatan yang lebih besar, ataupun memang dimintai keterangan. Seperti dalam persidangan. Dalam persidangan dia juga dimintai keterangan. Ada apa? Kenapa? Apakah engkau melihat dia melakukan kesalahan? Ya, saya mau menceritakan tapi tidak enak aib orang ini. Wah, padahal dimintai sebagai saksi. Subhanallah. Jadi kalau sudah dimintai sebagai saksi, maka dia wajib malah menceritakan daripada kekurangan tadi. Banyak kok orang-orang datang kepada Nabi SAW. Misalnya ada yang datang mengadukan suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, suamiku itu adalah sangat pelit. Apakah dia menceritakan aib suaminya? Sedang menceritakan aib suaminya, tapi kepada orang yang tepat. Siapa itu? Baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak langsung menjawab dengan dasar itu emang suamimu pelit, itu suamimu. Tidak, Nabi SAW dengan segala kemuliaannya justru menjawab, engkau bolehlah mengambil daripada sekedar kebutuhanmu. Ambillah daripada sekedar kebutuhanmu kalau memang suamimu orang yang pelit. Yang keliru ketika kita menceritakan kepada orang yang salah, justru ditambah-tambahin. Kayaknya memang begitu sih suamimu itu, saya kenal sih, dulu sih emang seperti itu, gini. Aduh, subhanallah. Maka menjadikan rumah tangganya retak. Bukankah itu tujuan daripada iblis, tujuan daripada syaitan, memisahkan atau menghentikan sebuah ibadah yang sangat panjang, yaitu pernikahan. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti kalau udah mentok banget dan butuh solusi, mau mencari solusi, ceritanya ke orang yang tepat, tidak apa-apa gitu ya. Iya, pintu darurat kan. Pintu darurat pernikahan adalah perceraian. Jangan dibuka dulu sebelum nanya ahlinya. Oke, jangan sampai kebuka Contoh, dulu ya. penyakit pasangan. Ya jangan tanya orang, tanya ke dokter. Oh iya benar. Kamu mencari pengobatan. Atau orang mau ngelamar, kita Iya. belum tahu keburukan itu orang yang mau lamar, kita kasih tahu. Oh gitu. Bibit bobotnya. Boleh. Terima kasih Ustaz Semena untuk penjelasannya ya. Ustaz Maulana ada lagi. Aku mau nanya. Ini aku juga kadang bingung nih. Pertanyaannya gini. Katanya ada beberapa yang kadang suka tanpa sadar pasangan ini kalau udah ngumpul suka diumbar. Dan juga ada beberapa hal yang kadang pasangan setelah menikah meremehkan ini. Ini aku nggak tahu maksud apa dari pertanyaan ini. Saya terima kasih banyak pertanyaan ini memancing saya untuk menjelaskan sesuatu yang dianggap remeh orang, padahal itu bisa jadi dosa besar. Apa? Mau penjelasannya Ustaz? Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semua laki-laki, wahai suami, untuk membuat teman-temannya tertawa di warung kopi lah, atau di pertemuan, di reuni lah, di pertemuan teman-temannya, lalu dia menceritakan persoalan di dalam kamar. Waduh, istri saya itu begini, istri saya begitu. Tidak boleh menceritakan apa yang ada terjadi di dalam kamar. Maaf, saya pinjam kata-kata ini, diranjang. Apalagi termasuk wanita. Untuk membuat lelucon, canda-candaan, menceritakan tentang apa yang terjadi. Suamiku itu ternyata punya tompel. Di mana? Di sininya. Diceritain. Tidak boleh. Ternyata ada titiknya di sini. Yuk. Ampun. Tak boleh menceritakan. Jangan. Unna libasul lakum wa antu libasul lahunna. Jangan sampai orang merendahkan suami disebabkan dia sendiri. Suamiku itu gini. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, yang ini mohon maaf ya, buat laki-laki menggampangkan kata talak. Saya itu kalau keluar rumah, saya jadi bujangan. Waduh. Berarti dengan sendirinya engkau menceraikan istrimu di rumah. Saya kalau tidak ada istriku, kalau saya pergi keluar kota. Jangan sampai ucapan itu keluar dari mulut hanya untuk bercanda. Tidak boleh. Nikah, talak, rujuk tidak boleh dicandain. Maka kata-kata yang biasa muncul untuk sebagai guyonan bisa jadi itu jadi kenyataan. Hati-hati. Di lidahmu itu jadi doa. Kullu kalam ad-doa. Setiap ucapan jadi doa. Bisa jadi diaminkan malaikat. Hati-hati mempermainkan kata talak, hati-hati mempermainkan atau berbicara tentang hal-hal yang harusnya dirahasiakan, persoalan kekurangan pasangan dalam hal ini fisik atau apapun, itu tidak boleh. Apalagi yang ketiga, mengambil hak pasangan yang harusnya disampaikan. Ada bonus akhir tahun, beritahu pasangan.
Aduh, pada senang tuh yang di depan situ tuh Ustaz, pada bergembira. Kalau ada bonus akhir tahun beritahukan pasangan. Jangan disembunyikan. Ini bisa uang apa ini, Kak? Kenapa ada uang di laci? Uang sial. Katanya uang sial. Kok uang sial? Ketahuan. Iya, udah Sial, kumpetin ketahuan, tetap katanya mau gitu ya. dapat. Dalam harta kita ada hak pasangan kita. Dalam harta kita ada hak pasangan kita. Kebayang nggak menangis, menetes air mata pasangan kita karena satu kantor tetangganya sama suaminya. Lantas dia tahu istrinya dapat bonus dari suaminya, dia tidak dapat. Aduh, jadi nanya deh istri ini ada bonus akhir tahun. Wahai, wahai suami, jangan pernah engkau menahan haknya istrimu. Begitu pula istri, jangan pernah mencuri, mengambil harta suami. Oh, ada uang di kantong, ada uang di dompet, ada uang ketemuan, tidak boleh, harus disampaikan kepada suami. Jangan sampai itu adalah uang titipan orang kepada suami, bukan uang pribadinya, kasihan. Siapa istri mencuri ataupun suami mencuri atau tetangga mencuri harta orang yang di dekatnya, terdekatnya, maka bisa jadi dosanya 60 kali dosa pencuri. Pagar makan tanaman. Aduh. Dia beri amanah, dia menyalahi amanah, maka ada 3 dosa. Jika dilakukan tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Siapa itu? Guru. Kalau sudah status jadi guru, ustadz, tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Karena panutan. Yang kedua adalah orang tua. Tidak ada dosa kecil padanya, semua dosa besar. Karena ada anak istri yang mengikut. Yang ketiga, maaf, yang sudah diangkat jadi pimpinan, pemimpin. Kalau pemimpin berbuat dosa, maka dosanya dosa besar. Karena ada masyarakat ataupun yang pengikut yang mengikutinya. Ini hati-hati. Jangan pernah meremehkan kalau kita sudah jadi suami ataupun istri. Selamat menempuh hidup baru. Wah, kok kenapa hidup baru lagi? Karena ada 2 hidup, hidup lama dan hidup baru. Hidup lama adalah hidup ditanggung, hidup baru adalah hidup menanggung. Oh, Masya Allah. Jangan pernah menahan hak istri. Sepatu aja punya hak, apalagi istri. Wah. Beda itu. Beda ya. Ini Itu hak buat ini nambahin kan? tinggi. Iya. Tapi laki-laki juga ada sepatu hak. Oh iya. Sepatu hak. Laki-laki juga punya hak. Apalah itu. Ya udahlah, aku baca lagi aja pertanyaan dari jamaah ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram Allah. Kok hari ini aku nggak lucu ya? Lucu. Lucu kok. Dari tadi lucu. Lucu yang menakutkan saya sih. Karena jangan sampai Pak Irus marah. Maaf ya Pak Irus, cuma Udah, bercanda. Iya, bercanda. Udah nih, aku lagi mau bacain lagi deh. Assalamualaikum Ustadz. Saya baru menikah dengan istri dan kami sama-sama bekerja. Kami punya pembantu dan yang ngurus keperluan di rumah. Jadi istri saya tidak sedikit pun untuk mengerjakan rumah tangga dan tidak mengurus anak. Jadi semua diserahkan kepada asisten rumah tangga. Apakah saya dosa karena tidak mendidik istri yang semestinya? Karena orang tua bilang istri harus ngurus rumah tangga dan ngedidik anak. Tapi saya kasihan kalau ngeliat istri saya capek, Ustadz. Gimana jadinya nih, Ustadz Syam? Boleh dijawab melalui tausiah nggak, Ustadz? Oh, dilema dia antara Iya. mengikuti kata orang tuanya atau memuliakan istrinya. Subhanallah. Tapi guru Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun perintah untuk yakni menyatakan bahwasanya istrilah yang mengurusi seluruh urusan rumah tangga, tidak ada. Begitu pula yakni istri yang memegang seluruh uang suami. Jadi kalau tidak mau juga memegang daripada seluruh urusan rumah tangga, jangan pegang juga seluruh uang suami. Maka subhanallah, tapi dua-duanya bisa dijalankan. Kenapa? Bernilai daripada kebiasaan saja. Jadi kalau seorang istri memasak, maka bernilai pahala baginya. Kalau seorang istri membersihkan rumah, maka bernilai pahala baginya. Kalau seorang istri daripada mengurusi anak-anak, sudah pasti kewajibannya karena ibu daripada yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan padanya. Nah, sekarang pertanyaannya ini, orang tuanya sang laki-laki mengatakan bahwa yang ngurusin rumah mestinya istrinya. Ibu mertua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengurusi rumah bukan berarti dia harus pegang sapu. Mengurusi rumah bukan berarti dia harus pegang pel-pelan.
Mengurusi rumah bukan berarti dia harus memegang lap-lapan, bukan berarti. Mengurusi rumah bisa jadi dia yang menjadi daripada mandornya, dia yang ngarahin. Mbak, kalau bisa dibersihin ya kamar tamu, ibu mertua mau datang. Bisa seperti itu. Bukan berarti dia harus nyapuin karena mertuanya mau datang, enggak. Tapi karena dia punya kemampuan, punya asisten rumah tangga, bolehlah dia mengatakan bahwa Mbak, Bibi mohon maaf, mohon izin, minta tolong nanti dibersihin kamar ini karena ibu mertua mau datang. Ada juga ibu mertua yang rese, sudah dibersihin sama pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, dia mengatakan, kenapa bukan istrimu yang bersihin? Mama kan mau datang. Subhanallah. Jadi jangan sampai di antara ini kita menjadikan budaya adat ini menjatuhkan daripada orang lain, menjadikan kita tidak menghargai orang lain, menjadikan orang lain di mata kita selalu salah karena tidak sesuai dengan adat kebiasaan kita. Padahal kita kembalinya kemana? Kembalinya kepada Al-Quran, kembalinya kepada As-Sunnah. Bagaimana Nabi SAW dengan segala kemuliaannya diceritakan dalam kitab-kitab maulid. Nabi SAW menjahit pakaiannya sendiri. Nabi SAW membersihkan pakaiannya sendiri. Nabi SAW menjahit sandalnya sendiri. Nabi SAW membersihkan tempat tidurnya sendiri. Nabi SAW mencari makanan sendiri. Subhanallah. Nabi SAW adalah sosok yang paling patut untuk kita contoh. Bukan daripada orang tua kita yang mengatakan, wah kalau dulu mah mama yang bersihin semuanya, mama yang bersihin semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kalau ketika anak kita mampu punya asisten rumah tangga, lalu asisten rumah tangga yang mengerjakannya. Saling menguntungkan, saling menghargai. Subhanallah. Yang kedua, sebagai anak, sebagai menantu, kalau kita sudah tahu keinginannya orang tua kita, berusahalah kita taat kepadanya. Ala-ala aja, pegang aja sapu di hadapannya. Kalau udah mau datang, kira-kira udah di mana dia ya? Mah, Sherlock mah, tolong udah di mana? Oh, kira-kira 2 menit lagi nyampe. Ambillah itu sapu yang dipegang tadi sama asisten rumah tangga. Sapulah sedikit itu. Yang penting kelihatan. Akhirnya pembantunya dimarahin. Kenapa? Kenapa kau Karena semua serba salah. Semua serba salah. Jadi bisa-bisanya kita. Makanya bahasa Al-Quran kepada keluarga itu ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dikenal. Ya, menurut saya ma'ruf belum tentu menurut orang Batak ma'ruf. Menurut kita orang Sulawesi ma'ruf belum tentu menurut orang Jawa itu ma'ruf. Palembang itu belum tentu ma'ruf. Ya. Orang Makassar yang penting tabe. Orang Makassar penting tabe. Orang Jawa mesti pakai lutut jalannya. Orang Lampung beda lagi. Perancis Gimana? Nggak tahu. Bojong. Jadi kenapa bahasa Al-Quran kepada keluarga itu ma'ruf adalah sesuatu yang mungkin bisa menyenangkan orang-orang tertentu. Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz Syah. Sama-sama. Semoga terjawab ya jam yang ada di rumah ya, dan semoga ada solusi setelah ini ya. Ada lagi yang bertanya dan butuh solusi nampaknya. Ya. Dari Instagram Amelia saya katanya. Assalamualaikum Mas Sony. Wah, Mas Sony, tolong. Oh, ini nggak nanya nih. Mas Sony, tolong bilangin ke Ustadz Maulana ya. Kemarin saya mimpi Ustadz Maulana nikah. Amin. Terus saya kasih selamat dan calonnya cantik banget di mimpi saya. Masya Allah. Semoga jadi kenyataannya Ustadz Maulana. Tuh. Tapi terakhirannya nggak setelah meninggal, bukan ya? Enggak. Udah lagi. Ini baru Mimpi itu disebabkan karena 3. apa? Mimpi karena dari Allah yang baik, yang buruk, yang mengganggu, yang mencemaskan. Tapi ada mimpi karena reaksi tubuh. Mungkin karena selalu nonton Islam Indah nih, aku diceng-cengin terus ini masalah nikah, saya nggak masuk dalam mimpinya ini. Tapi berharap jadi kenyataan nggak sih? Ya gimana? Semoga jadi kenyataan ya jamaah. Amin. Ya, amin. Jamaah jangan kemana-mana. Selain aku mau bacain lagi pertanyaan dari jamaah. Ini penting banget, bagus banget. Saya kalau sampai kelewatan ya, nggak lama kok. Tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saking selalu diceng-cenginya, masuk dalam mimpi. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih di Islam itu indah. Dan Alhamdulillah banyak jamaah juga yang bertanya di Islam Pasti itu indah. banyak yang bertanya karena ini berkaitan tentang rumah tangga, bagaimana bisa rumah tangganya langgeng. Dan ingat, tidak ada orang yang berpengalaman dalam berumah tangga. Pasti semua masih belajar belajar. Nah, kalau gitu mau kita bacain apa enggak nih? Bacain dong. Bacain ya. Kalau gitu kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau saya berinfak menggunakan uang suami tanpa sepengetahuan suami itu termasuk dosa?
Dosa nggak nih Habib Muhammad? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya harta istri, ada yang namanya harta suami. Dari mana harta istri ini? Maka suami sudah ngasih memang buat istri, terserah buat apa saja. Ada yang memang istrinya memang bekerja. Jadi apabila ini harta istri, tidak ada perbedaan ketika dia mau sedekah, mau kasih siapa saja tanpa izin suami diperbolehkan. Nah, masalahnya harta suami. Ketika harta suami ini juga dilihat ulima ridhauhu. Kita lihat suami ini kira-kira ridho atau tidak. Kan istri lebih tahu sifat suami. Apabila kita ngasih ini atau misal ada makanan kemudian kita kasih ke keluar, kita infakkan atau kita sedekahkan, kita lihat ulima ridhohu. Suami ini kira-kira ridho atau tidak. Oh, saya tahu suami saya pasti ridho. Tidak masalah, berikan seperti yang memang standar bisa kita kasihkan ke siapa saja kan, kepada orang yang di jalanan. Nah, itu boleh saja walaupun itu harta daripada harta suami. Apabila sekiranya besar yang ingin kita kasihkan, kemudian kita mengambil harta suami kita tanpa izin daripada suami kita, maka hukumnya haram, tidak boleh. Subhanallah, semoga terjawab ya, dan terima kasih Habib Muhammad. Pertanyaan selanjutnya dari siapa ya? Ini deh, Instagram hamba Allah. Banyak soalnya yang nanya di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa nggak sih Ustadz kalau saya bilang ke istri buat jaga penampilan? Karena maaf, saya takut istri sakit hati. Soalnya kalau kondangan itu dia dandan menor banget. Saya pasrah aja. Tapi saya malu Ustadz sama orang-orang. Gimana nih Ustadz Maulana? Begini, mohon maaf. Kata-kata wanita itu ataupun suami itu adalah pakaian. Itu pakaian itu memperindah. Pakaian itu menutupi aib. Pakaian itu memperlihatkan status dan sebagainya. Kalau ada yang pakai baju koko, biasanya ustadz. Kalau ada pakai baju putih-putih, biasanya dokter. Biasanya. Ternyata begitulah pasangan hidup kita. Maka dalam hal ini sebaiknya cara menegur pasangan supaya lebih bagus. Sebagaimana Rasulullah SAW datang seseorang minta cerai dari suaminya, lalu berkata Nabi, panggil suamimu. Pada saat suaminya datang, kata pulanglah dulu, tunda dulu. Ternyata suaminya disuruh perawatan, pas balik tidak jadi cerai. Artinya kalau mau istrinya bagus, siapkan biaya perawatan. Bawa ke salon. Kalau dia kalau makeup jelek cara makeupnya, bawa ke salon. Atau cariin temenin pergi ke salon, kasih biaya. Kalau memang tidak dibayar, dia kan menggunakan bedak yang tidak sesuai. Panggil makeup artis ya bisa ya. Panggil makeup artis. Aduh, mantap itu. Penting buat istri ya disenengin. Iya, dan kasih motivasi istri untuk merawat diri, medikur, pedikur, cukur. Terima kasih ya Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah semuanya, dan terima kasih sudah bertanya di Islam Itu Indah. Sekarang jamaah kita akan mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat disebutkan ada seorang wanita dalam perjalanan taubatnya ia memberikan minum seekor anjing, lalu dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ridhonya Allah. Di sisi lain ada seorang wanita ahli ibadah disebabkan karena dia mengurung seekor kucing, tidak memberi makan, lalu dia dianggap tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk neraka. Dari dua kisah yang sangat berbeda ini ternyata memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Seorang memberi makan seekor anjing, memberi minum seekor anjing, masuk surga. Apalagi memberikan haknya istri, apalagi memberikan haknya suami. Tentu saja Allah ridho akan kepadanya. Begitu pula sebaliknya, ada seorang wanita yang zalim terhadap seekor kucing, lalu Allah masukkan ia ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zalim kepada istri, apalagi zalim kepada suami, zalim kepada makhluk Allah yang seekor kucing saja Allah bisa murka kepada kita. Apalagi kita zalim kepada orang yang kita ambil dari orang tuanya, yang kita akad nikah dengannya, yang kita nafkahi dia dengan semestinya, dengan seharusnya, dengan selayaknya, lalu kita zalim kepadanya,
maka murka Allah akan datang kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka perumpamaan yang sangat indah di mana kita menjaga daripada makhluk Allah, mengurusi makhluk Allah, Allah akan ridha kepada kita. Lalu kita mengurusi seorang istri, mengurusi seorang suami, maka tentu saja Allah akan ridha kepada kita. Jangan kita tahan haknya orang lain, jangan kita berlaku zalim kepada orang lain. Zalim itu biasanya bukan dari bawah ke atas, tapi zalim itu biasanya daripada seorang pemimpin kepada yang dipimpinnya, seorang suami kepada istrinya. Maka marilah kita sama-sama bermuhasabah agar kita tidak termasuk orang-orang yang jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, wa dzurriyyatina dan anak cucu keturunan kami, ya Allah qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata kami, yang jadi penenang hati kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan bantu kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma barik lana fi azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wahfazhum, ya Allah berkahi kami dengan pasangan kami, anak kami dan keturunan kami, ya Allah. Wahfazhum ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum, dan berikan senantiasa petunjuk kepada mereka dan berikan kami rezeki dari berbaktinya mereka, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam